Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ya. kami dari kelompok satu mata kuliah Sistem Operasi Teori dari kelas I1. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Tania Inmareta, dengan NIM 187231002. Selanjutnya, teman saya. Perkenalkan, nama saya Afifa Azahra dengan NIM 187231018. Berikut. Perkenalkan, saya Farisa Bita dengan NIM 187231069. Perkenalkan, nama saya Safana Dalila dengan NIM 187231109. Oke, di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai Peterson Solution. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ada introduction. Apa sih Peterson Solution itu? Nah, di dalam dunia komunikasi, terutama di trading, ada tantangan yang disebut race condition. Race ini adalah terjadi ketika dua atau lebih proses bersaing untuk mengakses sumber daya secara bersamaan. Salah satu solusinya untuk mengatasi masalah ini adalah algoritma Peterson, ditemukan oleh ilmuwan komputer asal Amerika Gary Peterson di tahun 1981. Algoritma ini menawarkan metode yang elegan dan sederhana untuk mengatasi eksklusi mutual di lingkungan dua proses atau lebih. Next. Nah, di prinsip dasar Peterson Solution ini bekerja dengan menggunakan dua variabel utama, yaitu Flecky, sebuah array boolean yang digunakan untuk menunjukkan apakah proses ini ingin masuk ke critical section atau tidak. Yang kedua ada turn, yaitu sebuah variabel yang menentukan giliran proses mana yang diizinkan untuk masuk ke critical section. Nah, selanjutnya yaitu mengenai algoritma Peterson Solution. Nah, yang pertama, ketika proses satu ingin memasuki critical section, maka proses satu tersebut akan mengatur flag satu sama dengan true dan turn sama dengan 0. Nah, selanjutnya, proses akan memeriksa apakah flag 0 bernilai true dan turn menunjukkan 0. Nah, ketika dua kondisi ini bernilai true atau terpenuhi, maka proses satu itu akan menunggu sampai proses 0 selesai di dalam critical section. Nah, setelah selesai, proses satu akan mengatur flag satu sama dengan false sehingga memungkinkan proses 2 untuk melanjutkan jika tidak ada konflik. Nah, ketika ada salah satu proses diizinkan memasuki critical section, maka nilai flag dan turn akan memastikan proses lain harus menunggu. Nah, ketika satu proses selesai, maka ia akan menyetel flag miliknya ke false sehingga proses lain dapat melanjutkan. Mungkin bisa next. Baik, selanjutnya adalah implementasi dari Peterson Solution. Di sini terdapat P0 dan juga P1. Misalkan, P0 mengeksekusi line pertama sebagai interval waktu 1, kemudian mengeksekusi line kedua sebagai interval waktu 2 dan berhasil dieksekusi. Kemudian, di P0 akan memberikan kesempatan di P1 untuk memasuki critical section. Misalkan, P1 mengeksekusi line pertama sebagai interval waktu 3 dan mengeksekusi line kedua dengan interval waktu keempat sebagai turn 0. Jika turn 0, maka P1 memberikan kesempatan memasuki critical section pada P0. Jika P1 mengeksekusi while flag 0 and turn sama dengan 0, di sini akan dicek apakah P0 ingin memasuki critical section atau berada di critical section. Maka dicek. Misal flag 0 sama dengan true, karena di P0 flag 0 sama dengan true, maka si P1 tersebut bernilai true. Lalu dilihat apakah turn sama dengan 0. Di sini turn sama dengan 0. Pengambilan turn dapat dilihat yang terbaru, yaitu yang diperbarui saat di P1. Karena di P1 ini true dan true, maka akan wait in the loop atau menunggu loop ini akan secara terus-menerus mengecek apakah di dalam loop ini dalam keadaan false atau tidak. Misalkan dalam waktu tertentu, P1 kehilangan CPU atau prosesor, maka akan dikembalikan ke P0 untuk mengeksekusi berikutnya. P0 akan mengeksekusi while flag 1 and turn sama dengan 1 pada waktu interval ke-6. Di sini akan dilihat, karena turn yang terakhir adalah 0, dan di sini turn sama dengan 1, maka ini akan bernilai false. Dan dicek bahwa flag 1 sama dengan true seperti yang tertulis di P0. Karena true dan false, di sini akan menghasilkan false, maka P0 akan memasuki critical section.
Setelah selesai memasuki critical section, maka P0 akan keluar memasuki exit section. Dan di exit section menyatakan bahwa flag I sama dengan false, yang artinya di sini P0 tidak lagi memasuki critical section. Karena flag 0 sama dengan false, maka proses akan dikembalikan ke P1. Di P1, flag 0 akan bernilai false. Karena di sini terdapat false dan true, maka akan menghasilkan false. Maka ini berarti P1 akan mengeksekusi critical section. Lalu setelah memasuki exit section dan mengeksekusi flag I sama dengan false, hal ini menandakan bahwa jika P0 ingin memasuki mengeksekusi critical section, maka akan dipersilahkan. Next. Baik. Lalu untuk berikutnya yaitu tentang analisis keamanan Peterson solution. Peterson solution dapat dianalisis untuk 3 sifat utama yang diperlukan dalam mutual exclusion problem. Yang pertama adalah mutual exclusion. Algoritma ini menjamin bahwa hanya satu proses yang berada di critical section pada waktu itu. Syarat keamanan ini dapat dicapai dengan pengaturan variabel flag dan term, sehingga kedua proses tidak dapat sekaligus memasuki izin untuk memasuki critical section. Jika P0 sedang berada dalam critical section, maka P1 hanya dapat mengakses critical section jika P0 sama dengan false atau turn sama dengan 1, yang mencegah keduanya berada di critical section pada saat waktu yang sama. Untuk yang kedua yaitu progress. Peterson solution menjamin bahwa jika tidak ada proses yang berada di critical section, proses yang ingin masuk tidak akan terhalang untuk masuk. Artinya, keputusan untuk mengizinkan akses ke critical section hanya bergantung pada proses yang ingin masuk dan tidak dipengaruhi oleh proses lain yang sedang idle atau tidak aktif atau menunggu giliran. Lalu yang ketiga ada bounded waiting. Algoritma ini memastikan bahwa setiap proses memiliki batas waktu tunggu yang pasti sebelum dapat masuk ke critical section. Dengan adanya variabel turn, proses tidak akan tertunda tanpa batas karena setelah satu proses selesai, giliran akan diberikan kepada proses lain. Sehingga setiap proses hanya akan menunggu hingga proses lain selesai menjalankan critical section. Next. Nah, selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan dari Peterson solution. Yang pertama, saya akan membahas mengenai kelebihannya terlebih dahulu. Nah, kelebihan yang dimiliki oleh Peterson solution ini yang pertama yaitu sederhana dan mudah dipahami. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Peterson solution ini hanya menggunakan 2 variabel yaitu flag dan turn serta logika sederhana untuk mengendalikan akses ke critical section. Nah, struktur dan logika dasar dari algoritma ini lebih mudah dipahami dibandingkan dengan algoritma sinkronisasi lainnya yang lebih kompleks. Lalu yang kedua ada efisien pada sistem prosesor tunggal. Nah, pada sistem dengan satu prosesor, Peterson solution ini cukup efisien dan dapat berjalan tanpa masalah berarti, karena hanya ada satu prosesor, sehingga tidak ada kompetisi langsung antara beberapa inti prosesor yang memerlukan akses critical section secara bersamaan. Nah, untuk kelebihan yang ketiga ini sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu Peterson solution ini memenuhi kriteria dasar, yaitu eksklusi mutual, progress, dan bounded waiting. Nah, selanjutnya untuk kekurangan Peterson solution, yaitu yang pertama, Peterson solution ini hanya bekerja untuk 2 proses saja. Nah, karena hanya dirancang untuk 2 proses, hal ini menjadikannya tidak fleksibel untuk situasi dengan banyak proses. Ketika jumlah proses lebih dari 2, algoritma ini perlu dimodifikasi secara signifikan sehingga membutuhkan jauh lebih rumit dan tidak efisien. Lalu yang kedua ada algoritmanya menggunakan Busy waiting. Nah, di mana proses akan menunggu untuk masuk ke critical section secara terus-menerus sehingga dapat menyebabkan pemborosan CPU dan efisiensi rendah dalam sistem dengan banyak proses. Nah, yang terakhir ada tidak optimal pada sistem multiprosesor dan multicore. Nah, hal ini merupakan masalah utama dalam lingkungan ini karena keterbatasan sinkronisasi di antara beberapa inti prosesor. Di sistem multiprosesor, cache memori dari setiap proses mungkin tidak dapat sinkron dengan cukup cepat untuk mengikuti perubahan dalam variabel flag dan turn. Akibatnya, inkonsistensi bisa terjadi dan algoritma bisa gagal menjaga eksklusi bersalingan. Bisa next.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh studi kasusnya. Contohnya di sini ada dua pegawai bank, pegawai A dan pegawai B. Mereka ingin mengakses dan mengubah saldo nasabah yang sama. Jika mereka melakukannya bersamaan, maka akan terjadi kesalahan data saldo. Adanya solusi Peterson ini memastikan dua pegawai tersebut bergantian. Misalnya, saat pegawai A ingin mengubah saldo, pegawai A memberikan tanda jika dia itu ingin masuk. Lalu, cek giliran. Jika pegawai B sedang mengakses, pegawai A harus menunggu hingga pegawai B selesai. Begitu juga sebaliknya. Jadi, saldonya akan aman karena hanya satu orang saja yang bisa mengubah data pada satu waktu. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan relevansi. Pentingnya sinkronisasi, yaitu memahami sinkronisasi itu sangat penting karena dapat mencegah konflik saat beberapa proses atau pengguna mengakses dan mengubah data yang sama. Dengan adanya sinkronisasi, risiko tabrakan data yang bisa menyebabkan hasil yang keliru dapat dihindari. Pada sistem yang lebih canggih seperti komputer dengan banyak inti pemrosesan atau multicore, biasanya digunakan solusi lain seperti mutex locks atau semaphores. Pendekatan ini lebih efektif karena dirancang untuk mengatur proses yang lebih kompleks dan dalam jumlah yang lebih besar. Baik, itu dia presentasi kami mengenai Peterson Solution. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.